Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian dan juga Bapak Henry sebagai pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kita sebagai kelompok 3 akan membawakan presentasi mengenai identitas nasional. Perkenalkan, saya Rakyat Narkiptia dan ada teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Nama saya Kinanti Diani Ratri. Nama saya Muhammad Ali Putra Erminandus. Ya, itu dia perkenalan dari kelompok saya dan kita akan lanjutkan dengan presentasinya. Identitas nasional. Isinya akan mencakupi identitas nasional, pengertiannya, serta ketertarikan globalisasi dengan identitas nasional, ketertarikan integrasi nasional Indonesia dan identitas nasional, paham nasionalisme kebangsaan, serta revitalisasi Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. 1. 1. Identitas nasional beserta ketertarikan globalisasi dengan integrasi negara. Ganti slide. Identitas nasional mengutip dari Indonesian Center for Civic Education, pengertian identitas nasional dapat dipecah menjadi dua bagian, yakni identitas atau secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Yang kedua, nasional, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaan-kesamaan, baik fisik, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dan menurut ahli, saya ngambil dua dari Widodo tahun 2015. Identitas nasional terdiri dari dua kata. Pertama, kata identitas yang berarti jati diri atau ciri yang menyatu pada sesuatu dan menjadi pembeda yang lainnya. Sedangkan kata nasional yang berarti kelompok besar yang disatukan oleh kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah perasaan seseorang tentang negara yang secara keseluruhan kohesif atau menyatu, yang diwakili oleh tradisi, budaya, bahasa yang unik, yang mengikat pada suatu negara atau suatu bangsa secara spesifik. Identitas nasional dapat merujuk pada perasaan senasib secara subjektif yang seseorang rasakan mengenai suatu negara, tanpa memandang status kebangsaan legal seseorang itu sendiri. Identitas nasional juga termasuk populasi yang secara umum, kumpulan negara multietnis dan masyarakat yang saling berbagi perasaan akan persamaan identitas yang umum yang mirip satu sama lain meskipun terbangun dari kumpulan kelompok etnis yang berbeda-beda. Identitas nasional bukanlah sebuah hal yang dibawa sejak lahir, melainkan adalah sesuatu yang secara esensinya dikonstruksi secara sosial, secara terus-menerus. Identitas nasional seseorang umumnya dibentuk secara langsung dari adanya elemen umum dalam kehidupan sehari-harinya, seperti simbol nasional, bahasa, ras, sejarah, bangsa atau negara, budaya, musik, makanan khas, dan lain sebagainya. Di bawah pengaruh sosial, masyarakat menggabungkan identitas nasional lewat kepercayaan, nilai, asumsi, serta ekspektasi yang searah dengan identitas masyarakat itu sendiri. Sehingga identitas nasional turut memberikan makna mendalam bagi masyarakat yang kemudian turut diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, pengertian globalisasi. Untuk menurut ahli, yang pertama aku ngambil Giddens. Giddens pada 1990 menyatakan globalisasi merupakan suatu hubungan sosial antara negara yang satu dengan lainnya di mana saling mempengaruhi dan dipengaruhi melalui berbagai macam cara. Wolters ya 1995 mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses sosial di mana batasan yang bersifat geografis menjadi kurang penting, sehingga setiap orang akan merasa lebih dekat dengan orang lainnya. Sedangkan Scholz pada 2005 mendefinisikan globalisasi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama, internasionalisasi, atau meningkatnya aktivitas hubungan sosial dunia. Meskipun suatu negara telah mempertahankan identitasnya, akan tetapi negara tersebut akan bergantung satu sama lain. Yang kedua, liberalisasi, atau berkurangnya batas-batas negara seperti lintas migrasi dan devisa, atau adanya ASEAN Free Trade atau AFTA, di mana hubungan dagang sudah tidak lagi terikat pada batas negara bagi para anggotanya. Yang ketiga, universalisasi atau peristiwa lokal namun pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia.
Westernisasi masuknya budaya barat ke suatu negara yang dimana masyarakatnya meniru budaya barat tersebut dan tentu saja bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat setempat. Yang kelima, hubungan transplanetari supra-territoriality, yaitu penyusunan kembali geografi supaya tempat, batas wilayah, dan jarak tidak lebih penting dari panjang pemetaannya. Nah, dalam pandangan Barat sendiri, globalisasi adalah sesuatu yang awalnya dikonstruksi oleh Barat dengan adanya imperialisasi dan penjajahan, sedangkan sebelumnya itu konsep itu hanya berkembang saja, namun belum begitu terdefinisi. Sedangkan dalam pandangan Islam sendiri, globalisasi sudah terjadi sebelum peradaban Islam menguasai dunia, dan bahkan akar globalisasi ini dapat dilihat dari zaman pra-Islam. Nah, pro kontra globalisasi terhadap identitas nasional sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada pro-nya itu globalisasi memberikan jalan keluar yang positif ketika kita membahas tentang koneksi atau keterhubungan seseorang dengan negaranya. Globalisasi membantu mereka untuk tetap merasa terhubung dengan akar budaya serta kearifan lokal yang mereka rasakan ketika tinggal di Indonesia. Yang kedua, globalisasi juga memberikan ruang ekspresi bagi masyarakat dalam lingkup nasional hingga internasional. Dan hal ini juga dapat memperluas lingkup budaya yang sebelumnya sempit atau sulit diakses. Sedangkan dari kontranya sendiri, globalisasi terutama ketika membahas identitas nasional juga memberikan dampak seperti hedonisme, yaitu suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan atau kepuasan. Menurut Dinda Larasati 2016, globalisasi dan pengaruh Barat menimbulkan adanya perilaku hedonis yang perlu dicatat, bukan salah satu budaya bawaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memudarnya sikap gotong royong yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contoh dari hal tersebut adalah kebanggaan masyarakat yang berlebih terhadap budaya dan produk asing dibandingkan budaya dan produk lokal. Yang keempat, lunturnya sikap sopan santun. Banyak anak muda saat ini mempunyai sikap sopan santun yang sangat rendah sebab adanya nilai keterbukaan dan kebebasan ditawarkan globalisasi. Yang terakhir, cara agar kita dapat mempertahankan identitas nasional dalam era globalisasi. Yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam bentuk paling sederhananya dapat diaplikasikan dalam banyak kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti taat hukum atau aturan, tidak mencontek, saling membantu sesama, tidak membeda-bedakan orang di lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, dan lainnya. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan lewat banyak kegiatan bersifat preservatif bagi budaya lokal serta bahasa lokal kita, seperti mempelajari dan melestarikan budaya lokal, bangga menggunakan produk-produk lokal. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia yang sudah lama telah dilakukan oleh para pejuang untuk meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan hal ini umumnya diaplikasikan dengan mempererat tali silaturahmi dengan orang lain dan menghindarkan diri dari sikap individualistik. Yang keempat, memanfaatkan situs jejaring sosial sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Akan sulit rasanya untuk bersaing dengan globalisasi, sebab sejatinya globalisasi juga membawa hal baik dan tidak selamanya memiliki makna negatif. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih, Kinan. Sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang keterkaitan integrasi nasional dan identitas nasional. Next. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Antara integrasi nasional dan identitas nasional negara Indonesia sangatlah terkait. Mengapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional di mana perbedaan yang ada dipersatukan bangsa sehingga tercipta keselarasan seperti yang kita ketahui. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah, itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa
Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkan, diperlukan keadilan dan kebajikan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan pada akhirnya. Persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Adapun keterkaitan integrasi nasional dengan identitas nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih Rahmat Hidayat. Selanjutnya ialah paham nasionalisme kebangsaan. Boleh next slide. Ya, nasionalisme kebangsaan. Nasionalisme biasa disebut dengan semangat kebangsaan atau patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi atau individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau sebagai sikap atau tingkah laku individu ataupun masyarakat yang menunjukkan loyalitas dan rasa mengabdi yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Dan tentunya dengan rasa cinta tanah air yang tidak terlalu berlebihan. Nasionalisme sangat diperlukan untuk kelangsungan negara, dengan tujuan dapat menciptakan rasa persatuan di dalam negara tersebut, terlebih khususnya negara Indonesia. Pada saat ini, ada berbagai macam cara untuk meningkatkan semangat nasionalisme, yaitu dengan melalui pembelajaran Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan yang dapat dilakukan sejak memasuki jenjang sekolah dasar hingga perkuliahan. Selain itu, dapat pula dengan membiasakan masyarakat menyanyikan lagu-lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, serta menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Semua cara itu harus selalu dilakukan secara berkelanjutan dan dibiasakan agar semangat nasionalisme pada masyarakat Indonesia dapat selalu terjaga dan akan terus selalu berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rakian Rakib ya. Ya, terima kasih Alif. Dan poin terakhir dan poin keempat adalah revitalisasi Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Revitalisasi Pancasila. Karakteristik masyarakat yang hidup di Indonesia sangatlah berbeda-beda. Dari yang masih sering bergotong royong di pedesaan, hingga masyarakat perkotaan yang sudah berjalan sendiri-sendiri secara masing-masing. Bukanlah lagi perbedaan antar suku yang menjadi topik perbincangan, tetapi moralitas antara kota dan pedesaan. Perbedaan tersebut dapat direvitalisasi dengan pembangunan kesadaran diri terhadap identitas nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual atau meletakkan landasan etik, moral, religius sebagai dasar dan arah pengembangan suatu profesi. Akademis, merubah kerangka sumber daya manusia atau SDM yang bukan sekedar instrumen, melainkan sebagai subjek pembaharuan dan pencerahan. Kebangsaan, menumbuhkan kesadaran nasionalisme di dalam diri kita. Dan mondial, menyadarkan bahwa manusia harus siap menghadapi dialektika perkembangan dalam masyarakat dunia yang terbuka. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan identitas nasional. Untuk memberdayakan identitas nasional, diperlukan cara untuk menempuh hal tersebut melalui revitalisasi Pancasila itu sendiri. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhan dengan pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi satu, ada realitas, yang dalam artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Idealitas, yang dalam artinya bahwa idealisme yang terkandung dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas, yang artinya bahwa Pancasila bukanlah idealisme yang tertutup, namun terbuka terhadap hal-hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang. Seperti yang sudah dikasih tahu tadi, adalah globalisasi. Jadi Pancasila di sini harus bersifat fleksibel
dan bisa terbuka kepada ideologi-ideologi yang lain. Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional ini sebagai kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat dewasa ini, guna untuk membentuk jati diri bangsa, misalnya gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta saling menghargai dan menghormati. Dengan seperti ini dapat mempererat persatuan bangsa. Ya, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh ditulis dalam kolom chat. Selebihnya dan sekurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.